Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang gelar anak Allah. Bagaimana gelar anak Allah itu kita pahami dalam ajaran Kristen atau dalam ajaran gereja Katolik itu sendiri. Gelar anak Allah memang muncul sesudah kebangkitan, meski sudah diterapkan pada Yesus pada saat ia berkarya di dunia ini. Kita bisa melihatnya dalam Matius bab 16 sampai dengan 19. Dalam perjanjian baru memakai sebutan anak Allah sebagai semacam gelar atau sebagai ungkapan relasi khusus dengan Allah. Anak Allah yang berarti gelar kita bisa temukan dalam Yohanes bab 1 ayat 49, Lukas bab 4 ayat 41, dan juga di dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 20 sampai dengan 22. Kita bisa membukanya satu persatu. Yang pertama itu dari Yohanes bab 1 ayat 49 yang berbunyi, kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Kemudian di dalam Lukas bab 4 ayat 41. Di dalam Lukas bab 4 ayat 41 yang berbunyi, dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Dan juga di dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 20 sampai dengan 22 yang berbunyi, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus yang mana juga dikenal sebagai Mesias disebut sebagai anak Allah. Kalau kita melihat di dalam latar belakang Yahudi, gelar anak Allah itu dipakai di dalam lingkungan Yunani Romawi dan diterapkan pada diri seorang kaisar atau juga kepada para dewa-dewa kafir. Kita bisa melihatnya dalam Mazmur bab 2 ayat 7. Gelar anak Allah itu ditujukan untuk Raja Israel. Dan dalam Keluaran bab 4 ayat 22, gelar anak Allah ditunjukkan kepada orang-orang Israel atau umat Israel itu sendiri. Namun berbeda dengan gelar anak Allah yang dipahami oleh 2 Samuel bab 7 ayat 14. Di dalam ayat tersebut dikatakan gelar anak Allah itu dalam hubungan khusus dengan Allah sendiri. Maka dengan anak manusia mau ditonjolkan perhatian khusus itu dari Allah dan kesatuan Yesus dengan Allah. Anak Allah yang berarti anak emas Allah yang amat disayangi oleh Allah sendiri. Yesus sebagai anak Allah bukan berarti atau bukan dari dirinya sendiri, tetapi karena sikap Allah itu sendiri. Yesus adalah pernyataan diri Allah. Ia sungguh orang dari Allah, diutus Allah, dan di dalam dirinya Allah melaksanakan karya penyelamatannya. Saya bisa menarik kesimpulan bahwa sebutan anak Allah dalam perjanjian baru mempunyai dua arti. Yang pertama sebagai gelar dan yang kedua menekankan pada relasi Yesus dengan Allah sendiri. Yang pertama sebagai gelar, sebutan anak Allah menunjukkan keluhuran Yesus. Kita bisa membandingkan dalam Kisah Para Rasul bab 13 ayat 32 sampai dengan 33 terkait dengan pengalaman Paskah. Lewat pengalaman Paskah, pandangan para murid akan Yesus semakin transenden dan Yesus semakin dimuliakan. Dan yang kedua sebagai ungkapan relasi
Anak Allah mau menunjukkan siapa Yesus sebenarnya dalam hubungannya dengan Allah sendiri. Kita bisa melihatnya dalam Matius bab 11 ayat 27, dalam Lukas bab 10 ayat 22. Kita bisa melihatnya. Yang pertama dalam Matius bab 11 ayat 27. Matius bab 11 ayat 27 berbunyi, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Dan yang kedua kita bisa melihat dalam Lukas bab 10 ayat 22. Dalam Lukas bab 10 ayat 22 berbunyi, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam relasi khusus Yesus dengan Allah ini tampak jelas dengan menyebut Allah sebagai Bapa dan Yesus sebagai anak Allah. Kita juga bisa menemukannya dalam Yohanes bab 5 ayat 17. Yohanes bab 5 ayat 17.